Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil Amin. Kita semua harus selalu semangat, harus selalu termotivasi. Jangan sampai kita ini malas-malas, loyo, apalagi kecil hati. Jangan sampai, harus selalu kerja keras, harus selalu semangat, baik dalam hal mencari bekal dunia maupun bekal akhir. Oleh karena itu, anak sekalian, coba sekarang supaya gak loyo, supaya gak ngantuk, kita yel-yel ya. PAI O. Oke. PAI. Yeah. Nah, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Baik, anak sekalian, kita sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Coba yang saya absen ya, tangannya harus diangkat ya. Siti Juleha, ya. Siti Fatimah, Hadir. ya. Zulaiha, Hadir. Aisyah, oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Berarti Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk selalu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, termasuk thalabul ilmi, mencari ilmu ini ya. Kalau kita gunakan untuk mencari ilmu, berarti kita ini mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Baik, sebelum kita mulai, silakan dipimpin doa ketua kelas sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah doa kita semua diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik anak sekalian, kita sekarang mulai pelajaran kita, yaitu sebelum saya mulai, saya ingin bertanya. Kemarin itu kita telah membahas tentang apa, anak? Hari kiamat. Bagus sekali ya. Kemarin kita bahas kiamat. Kemudian semua saya yakin sudah paham apa itu hari kiamat. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan kiamat. Lalu apakah balasan bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan selanjutnya. Tentunya semua sudah memahami. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Nah, coba tentang bekerja keras, kamu silakan. Apa yang kamu ketahui tentang bekerja keras? Berusaha. Giat bekerja, berusaha. Coba apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Kamu silakan. Amanah. Iya, betul sekali, amanah. Dapat dipercaya. Lah, jadi anak-anak, bekerja keras dan bertanggung jawab ya. Ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita perhatikan semuanya supaya nanti semuanya bisa memahami apa yang dimaksud dengan bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu makna bekerja keras dan tanggung jawab. Tadi sudah dijawab ya. Kerja keras itu adalah usaha yang sungguh-sungguh ya. Tanggung jawab itu adalah merupakan amanah yang harus kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Kerja keras itu anak-anak berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan.
Sedangkan menurut Islam, kerja keras itu adalah bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah. Jadi gak hanya kerja keras tok, tapi disertai dengan doa. Coba apa doa itu? Memohon kepada permintaan kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, doa itu sangat penting ya. Termasuk sholat itu juga berdoa. Sholat arti secara bahasa itu doa. Arti secara istilah ibadah kepada Allah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat itu juga doa. Setelah kita berdoa, berserah diri kepada Allah yang disebut dengan tawakal. Coba apa tawakal itu? Kamu jangan Menggantungkan semua kepada Allah. Iya, menggantungkan semuanya kepada Allah. Setelah kita itu berusaha, kemudian kita berdoa pada Allah, lalu kita tawakal. Itu baru yang disebut dengan bekerja keras menurut agama Islam. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ya. Ini kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, harus bisa membaca Al-Quran dan mengartikan. Coba semuanya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Iya, bacaannya bagus sekali ya, sesuai dengan ilmu tajwid. Sebagai apa? Guru, sebagai pelajaran agama, semuanya wajib bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah kita membaca Al-Quran, kita harus tahu terjemahnya ya. Terjemahnya adalah, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ya. Coba sekarang ini untuk baca Al-Quran kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 baca, kelompok yang lain nanti menilai ya. Coba ya, nanti harus dibaca dengan benar dan baik. Ini kita bagi tugas kelompok, namanya baca simak ya. Ada yang baca, ada yang menyimak. Tadi kita baca sama-sama drill, selanjutnya kita baca simak. Yang kelompok yang lain mendengarkan, yang satunya membaca. Coba kelompok 1 baca, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Iya, bagus sekali bacaannya. Coba kelompok 2 silakan menilai. Tadi bacaan kelompok 1 tadi berapa nilainya kira-kira? 80. Ya, apa alasannya 80 itu? Niku karena
makhrajnya itu masih belum, tapi tajwidnya udah bagus. Iya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Kelompok 1 membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Tadi sudah dinilai oleh kelompok 2 sudah baik sesuai dengan tajwid. Cuma makharijul huruf, yaitu huruf-huruf yang keluar dari mulut itu harus dibetulkan lagi ya. Ya maklum memang kita ini bukan orang Arab ya. Jadi ya ingin fasih ya memang agak kesulitan. Tapi kita nggak boleh putus asa. Terus belajar ya dan belajar. Insya Allah nanti semakin baik, semakin sempurna bacaan kita ya. Jadi anak-anak kelompok 1 ini bacanya bagus, tinggal makhrajnya saja yang perlu dibenahi. Coba sekarang kelompok 2 silakan dibaca. Yang kelompok 1, kelompok 3 memperhatikan, nanti harus mengasih nilai ya seperti kemarin tadi. Silakan kelompok 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Nah, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Bagus sekali bacaannya. Coba kelompok 1 silakan dikasih nilai 90. Apa alasannya? Bacaan tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus. Cuma ada yang panjang pendeknya kurang, ya. matobi'i kurang. Iya, bagus sekali ya. Jadi kelompok 2 sudah membaca dengan baik ya, dengan bagus, suaranya ya enak, tajwidnya benar ya. Hanya masalah sedikit yaitu panjang pendeknya saja. Tadi ada sedikit yang kurang pas gitu ya. Memang ya gampang baca Quran itu ya, harus sungguh-sungguh. Jadi nggak ada putusnya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, carilah ilmu mulai lahir sampai meninggal dunia. Kita mencari ilmu itu nggak boleh putus ya, sampai meninggal. Soalnya anak sekarang itu, anak muda itu biasanya kalau sudah SMK nggak mau ngaji, sudah SMP nggak mau ngaji, dikira ngaji hanya waktu kecil saja. Salah itu, yang betul ngaji terus sampai meninggal dunia. Baik, sekarang terakhir ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah
yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Oke, baik, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Kelompok 3 sudah membaca dengan baik ya. Silakan kelompok 2 untuk memberi nilai. Berapa nilainya kelompok 2, silakan. Nilainya itu 51. Oh iya, apa alasannya? Itu Pak kurang lancar bacanya. Ya. Terus selain itu apa lagi? Itu apa namanya, panjang pendeknya juga banyak yang belepotan. Oh ya. Ya, kelompok 3 ya. Jadi nilainya 51 ya. Mengapa kok 51? Ini masih belum mencapai KKM ya. Seharusnya minimal harus 60. Maka kelompok 3 harus belajar ngaji lagi ya di rumah. Karena apa? Nilainya harus minimal 60 ya. Nggak boleh di bawah 60. Nanti kalau nilainya di bawah 60 nanti di bawah KKM bisa nggak naik kelas ya. Karena itu bagi kelompok 3 ya, silahkan belajar lagi. Kemana belajarnya? Privat boleh, ke musola, ke TPQ boleh ya. Ke teman tadi itu yang kelompok 1 kan bagus, kelompok 2 juga bagus ya. Pokoknya harus usaha lagi untuk belajar membaca Al-Quran supaya bacaannya menjadi baik. Oke, ini mengenai baca Al-Quran. Sekarang materinya saya lanjutkan lagi ya. Di samping dalilnya dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, yang mana hadis Anil Miqdam radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala hadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amaliyatihi fa inna nabiyallahi Dauda alaihissalam karena yakulu min amaliyatihi, rawahul Bukhari. Artinya dari Al-Miqdam radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, dari hadis ini maka kita ini sebagai umat Islam wajib bekerja keras, jangan sampai tangan di bawah, harus tangan di atas ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Semuanya sebagai umat Islam harus kerja keras, nggak boleh loyo, nggak boleh kecil hati ya, nggak boleh minder. Karena apa? Menanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bisikan setan saat menjalankan suatu pekerjaan. Itu cara supaya bekerja keras ya. Yang kedua, menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa. Karena apa? Setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan tekun dan teliti agar memperoleh hasil yang baik. Yang ketiga, cara bekerja keras, yakin dalam hati bahwa pekerjaan yang baik sesuai ajaran Islam termasuk ibadah, sehingga dapat bersungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam bekerja. Sudah paham semuanya? Paham. Sekarang hikmah ya. Apa sih hikmah kerja keras itu? Yang pertama, mengembangkan bakat, niat, kemampuan diri atau hal lain ya. Meningkatkan taraf hidup, membentuk diri yang disiplin, tanggung jawab ya. Itu hikmahnya, banyak hikmahnya itu ya. Orang kerja keras itu apa hikmahnya? Termasuk mengangkat derajat dan martabat. Kemudian selanjutnya apa hikmahnya? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Kemudian apa manfaatnya? Banyak manfaatnya kerja keras itu. Di antaranya menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Karena putus asa itu adalah perbuatan setan ya, perbuatan orang kafir. Kita sebagai umat Islam nggak boleh putus asa. Apapun kondisinya tetap harus kerja keras. Kemudian apa? Mengemban
mengembangkan potensi diri, membantu kepribadian yang bertanggung jawab, mencukupi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Itu manfaat kerja keras. Kemudian apa makna tanggung jawab itu anak-anak? Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Tanggung jawab artinya bahwa setiap manusia apapun statusnya, pertama harus bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan, atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, ambisi pribadi? Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Itu maknanya tentang tanggung jawab. Baik sekali ya. Bagaimana? Paham semuanya? Alhamdulillah. Sekarang waktunya pembagian tugas kelompok ya. Kita bagi 3 kelompok ya. Saya bagikan ini LKPD-nya yang kemarin saya beri itu ya. LKPD-nya coba diskusi bentuk kelompok ya. Nanti setelah itu maju per kelompok untuk mempresentasikan tentang masalah kerja keras dan tanggung jawab. Silakan musyawarah dulu, diskusi. Saya kasih waktu 10 menit diskusi tentang masalah kerja keras dan tanggung jawab. Silakan. Kelompok 1 LKPD-nya diambil, lembar kerja pos sekolah didik. Nah itu dikerjakan. Kelompok 2 silakan dikerjakan itu. Kelompok 3 silakan dikerjakan. Diskusi ya. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti ketika yang presentasi kelompok 1, yang lain harus menanggapi, tanya yang belum paham. Harus bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Oke, silakan diskusi ya. Bagaimana? Cukup ya? Cukup. Sekarang hasil diskusi kelompok 1 silakan dibaca, kemudian nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hikmah bekerja keras. Bahwa bekerja keras ini sangat dianjurkan dalam agama. Allah dan Rasul dan orang-orang mukmin menyuruh dan memerintahkan kita untuk tidak putus asa. Kita harus selalu berusaha. Yaitu hikmah bekerja keras adalah mengembangkan bakat, minat, kemampuan diri atau hal yang lain. Kemudian bisa membentuk diri, kepribadian kita ini bisa disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian bisa meningkatkan taraf kehidupan manusia. Kemudian manfaat atau hikmah bekerja keras adalah mengangkat derajat, martabat dan derajat. Kemudian yang terakhir mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah bekerja keras. Demikian dari kelompok 1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ya. Bagus sekali. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan. Nomor 2. Mau bertanya. Silakan. Itu maksud dari mengembangkan bakat minat itu seperti apa ya? Iya. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Maksudnya adalah bahwa dengan bekerja keras ini manusia akan selalu berpikir bekerja untuk menjadi yang lebih baik, sehingga akan menumbuhkan jiwa kemandirian. Iya, tepuk tangan semuanya. Baik, karena sudah nggak ada yang bertanya lagi, bagaimana kelompok 2 sudah paham ya? Paham. Terus, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil
diskusinya. Silakan. Manfaat bekerja keras. Oh maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berikut ini adalah manfaat bekerja keras. Yang pertama, mengembangkan potensi diri kita. Lalu dapat mengangkat harkat dan martabat. Lalu lagi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Kemudian menjadi orang yang tidak mudah merasa. Lalu membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mencukupi kebutuhan hidup. Bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Kelompok 2 sudah berpresentasi ya tentang masalah manfaat bekerja keras. Tadi saya disampaikan secara mendetail bahwasanya sangat banyak sekali manfaat daripada bekerja keras. Bagaimana kelompok yang lain? Ada tanggapan? Oh gini Pak, yang dimaksud mudah putus asa itu bagaimana maksudnya? Mohon iya. penjelasannya. Silakan kelompok 2. Ya kita itu jadi terlatih gitu, nggak mudah menyerah karena kita itu punya etos tinggi untuk bekerja keras. Jadi ya kita bisa bisa rajin, bisa punya peluang banyak. Jadi kita nggak gampang menyerah gitu deh. Oh iya, tepuk tangan semuanya. Iya, luar biasa. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya yakin semua sudah paham tentang masalah bekerja keras dan tanggung jawab. Karena sudah paham semuanya, maka untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Anak sekalian, kesimpulannya dari hasil pembelajaran kali ini adalah kesimpulannya yaitu di dalam kehidupan sehari-hari jika kita sedang bekerja keras, alangkah baiknya jika dibarengi dengan tanggung jawab lahir dan batin. Karena walau bagaimanapun kita bekerja keras namun tidak ada tanggung jawab di dalamnya, maka segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan menjadi barokah untuk itu kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu kita harus tanggung jawab lahir dan batin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Jangan lupa LKS dikerjakan di rumah ya, tentang kerja keras dan tanggung jawab. Semuanya harus mengerjakan LKS yang ada di Romawi 1, 2, dan 3 ya. Dikerjakan minggu depan, kita bahas sama-sama. Tugas individu jangan lupa semua mengerjakan evaluasi tentang kerja keras dan tanggung jawab di LKS Romawi 1, 2, dan 3. Kemudian untuk refleksi saya kirim ke Google Classroom ya. Kamu kerjakan refleksi daripada pembelajaran hari ini tentang masalah kerja keras dan tanggung jawab ya. Semua tugas jangan sampai lupa, baik yang individu maupun yang kelompok. Kemudian selanjutnya kita minggu depan akan membahas tentang masalah iman kepada qadha dan qadar. Jangan lupa juga dipelajari karena sebelum saya sampaikan semua harus juga punya ya, bahan ataupun materi yang sehingga tidak terlalu berat untuk menerima pelajaran untuk berikutnya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang iman kepada qadha dan qadar. Baik anak sekalian, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis dipimpin oleh ketua kelas ya. Kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kegelapan. Thank you very much for your attention. I do hope you to forgive me. See you again next time tomorrow insyaallah. Pepatah mengatakan
Man jada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Man sabara dhafira, barang siapa yang sabar pasti akan beruntung. Demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq lit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.